Guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Di channel YouTube ini, teman-teman bisa panggil aku Sonia, dan teman-teman itu bisa menemukan berbagai konten seputar lifestyle, intip karir, ide weekend seru, dan juga personal finance. Nah, di kesempatan kali ini adalah Intip Karir Series part ke-46, di mana aku akan membahas tentang Q&A yang teman-teman tanyakan di Instagram aku @franciscasonia tentang resign. Ini adalah episode yang ketiga. Di episode yang pertama itu aku udah menjelaskan banyak tentang kenapa sih aku resign dari Astra. Episode kedua itu lebih ke gimana sih caranya meyakinkan orang tua gitu untuk resign atau meminta restu dari orang tua. Dan di video ketiga kali ini adalah tentang membahas apakah kerja di Astra itu worth it gitu untuk karir pertama. Karena ada yang bertanya seperti ini di Instagram aku, dan menurut aku pertanyaan ini perlu aku jawab juga gitu untuk memberikan pencerahan buat teman-teman yang sedang menonton video ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu dan dibunyikan lonceng atau notifikasinya ya, biar teman-teman bisa dapat notifikasi kalau aku upload video-video baru. Oke, jadi di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari Q&A Resign yang ada di Instagram aku. Kalau misalnya belum berteman di Instagram, boleh di-follow dulu @franciscasonia. Di TikTok juga ada @franciscasonia. Dan di Instagram maupun di TikTok itu juga ada Instagram dan TikToknya Intip Karir. Jadi boleh di-follow 4 akun tersebut, oke? 2 di Instagram dan 2 di TikTok. @franciscasonia dan @intip karir. Oke, pertanyaan ke-9 untuk di Q&A Resign. AGP atau Astra, worth it nggak sih untuk karir pertama? Dan pertanyaan ke-10, apakah program AGP tidak worth it jika dibanding dengan program HCT? A bit of context, AGP itu adalah Astra Graduate Program, adalah program manajemen trainee generalis dari PT Astra International Tbk. Kalau HCT atau Human Capital Trainee, itu adalah program jenis manajemen trainee di bidang sumber daya gitu ya, jadi HRD di bidang HR atau HC. Itu di Astra International juga. Jadi aku akan jawab dulu pertanyaan yang pertama. AGP atau Astra worth it nggak untuk karir pertama? Oke, kalau jawaban dari aku overall itu worth it. Jadi aku merasa aku itu banyak banget belajar dari AGP journey aku selama 2 tahun pertama menjadi MT AGP. Itu aku belajar banyak banget. Karena aku kan rotasi gitu ya ke 4 anak perusahaan di Astra, ada otomotif, ada jalan tol juga, infrastruktur gitu. Terus aku dapat job exposure ke marketing, ke finance, ke HR. Jadi aku merasa selama proses AGP itu aku belajar banyak gitu dari berbagai bidang pekerjaan itu aku sudah pelajari. Dan di AGP ini kita juga diminta banget untuk bisa dengan vision and business sense, di mana kita tuh gak harus bisa melihat secara helikopter view dari suatu bisnis, nggak cuma melihat suatu bisnis itu misalnya dari sisi keuangannya aja, atau dari sisi sumber daya manusianya aja, atau dari marketingnya aja, tapi harus bisa melihat semuanya gitu. Dan itu yang aku rasa kebantu banget ketika aku ada di pekerjaanku saat ini juga. Jadi kayak untuk beradaptasi di pekerjaan yang baru jadi jauh lebih mudah karena aku udah belajar tentang helikopter business view itu dari Astra. Walaupun industrinya berbeda dari antara yang di Astra dengan pekerjaanku yang sekarang, tapi tetap aja ilmu ini itu bisa kebawa gitu guys. Nah, kalau misalnya teman-teman yang pernah dengar juga, Astra itu adalah tempat yang baik buat belajar. Itu aku agree banget. Jadi, kalau buat stay sih ya, maybe for some people yes, for some people no. Tapi kalau untuk belajar, kayaknya everyone agree deh kalau Astra itu adalah tempat yang bagus banget buat belajar. Kenapa? Karena sistemnya di Astra itu menurutku udah mateng gitu ya. Terus kita jadi tahu nih gimana sih sebenarnya sebuah company itu beroperasi atau berjalan gitu. Belajar dari Astra, apalagi dari Astra yang besar-besar nih. Contohnya misalnya Astra Internasional atau Astra Honda Motor, tempat-tempat di mana aku dulu pernah on the job training gitu di awal-awal dulu. Itu aku belajar banyak banget sih dari dua bisnis unit ini gitu ya istilahnya. Kayak gimana caranya sebuah company besar dengan ribuan orang atau bahkan puluhan ribu orang bekerja, sistemnya seperti apa, itu aku belajar banget waktu di Astra. Terus yang kedua tentang cara berpikirnya itu juga kebentuk banget gitu ketika di Astra. Walaupun job role atau job position atau job description aku di perusahaan yang baru di tempat yang sekarang itu nggak totally the same gitu, nggak sama banget, tapi juga nggak beda banget sih. Jadi ya ada yang sama, ada yang beda gitu. Cuma tetap pola pikir itu tuh kebawa karena udah kebentuk ketika aku bekerja hampir 4 tahun di Astra Group, di 4 anak perusahaan Astra itu.
semuanya sih sebenarnya, dari sistemnya, dari cara bekerjanya, dari SOP-nya gitu. Itu kan kita kayak udah menjadi makanan kita sehari-hari gitu waktu di Astra. Itu aku belajar banyak banget dan sampai sekarang ini juga aku merasakan manfaatnya di pekerjaan baruku. Apalagi kalau setelah dari Astra itu teman-teman bekerja di startup, itu bakal kerasa kepake banget sih. Jadi kalau di startup dengan di corporate itu bedanya adalah ketika di startup itu kita membuat everything from scratch. Jadi dari nol, belum ada contoh benchmarking atau bentukannya sebelumnya di tahun lalu gitu kan. Sedangkan kalau di Astra kan udah pasti ada nih contohnya, misalnya dari Astra Internasionalnya seperti apa, dari holdingnya, atau bahkan dari tahun-tahun sebelumnya seperti apa. Jadi di tahun berikutnya itu tinggal diikuti gitu kan. Tapi kalau di startup itu kan you need to build everything from scratch. Dan ini ilmu-ilmu dari Astra ini berguna banget gitu ketika aku lanjut di dunia kerja. Intinya menurut kita sih Astra ataupun AGP itu berguna ya. Entah teman-teman mau stay sebentar di sini ataupun stay lama sampai pensiun pun di Astra, atau setelah beberapa tahun akan pindah bekerja di tempat lain, itu menurutku tetap berguna sih ilmu-ilmu dari Astra. Jadi kalau teman-teman tanya worth it atau enggak, aku masih akan bilang worth it gitu. Apalagi misalnya programku yang dulu, kan aku dari manajemen trainee Astra Graduate Program, kita ini dibiasakan untuk berbicara dengan C-level, dengan CEO, CFO gitu. Bahkan mentorku itu ada yang CEO, ada yang CFO, jadi kayak udah terbiasa gitu berbicara dengan petinggi-petinggi di suatu perusahaan. Kita belajar banyak dari mereka tentang cara berpikirnya dan cara mengambil keputusannya dan segala macam. Itu menurut aku valuable banget gitu, benar-benar berguna banget buat kehidupan karirku di tempat-tempat berikutnya. Apalagi di AGP ini itu kita itu benar-benar diajarin untuk sistematika berpikir, terus untuk kemampuan presentasi ke C-level atau direksi, karena ketika final review di setiap tempat on the job training atau OJT 4 kali itu kan kita interviewnya bisa ke C-level gitu ya. Ada beberapa C-level, ada GM juga. Jadinya ya kita udah terbiasa dan terbentuk gitu untuk melakukan presentasi dan direksi ke direksi. Dan ini menurutku membantu banget nih, apalagi untuk job position aku sekarang itu kan aku ada di lead atau di manajerial ya berarti, di mana reportingku itu juga langsung ke si level. Jadi ya udah terbiasa aja gitu presentasi ataupun membuatkan materi secara high level di suatu perusahaan untuk direksi. Dan setelah lulus dari Astra itu yang aku rasakan adalah udah beda banget sih dari zaman-zaman fresh grad, di mana fresh graduate itu kan harus dituntun ya untuk membuat sesuatu. Setelah aku bekerja hampir 4 tahun ini jadi kayak kerasa aku tuh nggak perlu dituntun lagi gitu dari nol untuk membuat sesuatu. Tapi kurang lebihnya itu udah paham apa aja sih yang harus aku lakukan. Ya paling tinggal nanya-nanya dikit lah ya, ini harus gimana gitu, tinggal tanya-tanya sedikit. Intinya kayak terlepas dari kamu akan stay lama ataupun sebentar di Astra, itu pengalaman di Astra ataupun Astra Graduate Program itu sangat valuable sih buat aku. Karena senior-senior dari AGP juga yang setelah beberapa tahun kerja di Astra, terus berpindah, itu banyak dapat tawaran pekerjaan yang posisinya juga bagus-bagus gitu di perusahaan lain yang bagus-bagus juga. Karena memang kredibilitas Astra di perusahaan-perusahaan lain itu masih diakui gitu sebagai perusahaan yang bagus, yang memiliki good corporate governance atau GCG yang bagus. Jadi ya alumni Astra itu masih cukup dipandang lah gitu, karena mereka merasa ya kita secara sistem juga rapi. Intinya bisa menjadi value added buat perusahaan-perusahaan lain, apalagi perusahaan-perusahaan yang lebih kecil skalanya, baik itu corporate ataupun di startup. Pertanyaan kedua tentang apakah program AGP tidak worth it jika dibandingkan dengan HCT. Ini aku sebenarnya tidak suka sih dengan pertanyaan seperti ini, karena menurut aku nggak bisa dibanding-bandingin gitu, karena nggak apple to apple. Udah jelas-jelas secara jenisnya itu berbeda, secara prosesnya berbeda, dan outputnya itu juga berbeda gitu kan. Kalau yang AGP itu manajemen trainee generalis, kita belajar human resource, finance, dan juga marketing. Kalau yang HC trainee itu belajarnya human resource aja gitu. Jadi kayak ya berbeda, kenapa lu bandingin kayak tidak worth it dibandingkan HCT? Menurutku sih pertanyaan ini kayak tidak make sense gitu. Dan aku pribadi juga never say it's not worth it. Intinya itu tergantung banyak faktor sih sebenarnya. Kalau misalnya selama jadi manajemen trainee 2 tahun pertama di AGP, itu aku ngerasa bermanfaat banget. Mungkin dari satu angkatan aku AGP kan dulu masuk 14 orang, I would say almost everyone will say that AGP is bermanfaat gitu ya buat mereka. Jadi kayak worth it sekali. Tapi setelah penempatan memang tidak semuanya seindah itu gitu, kayak terlebih ke tergantung tempatnya sih. Jadi ada temenku yang dapat tempat yang kebetulan enak, ya mungkin mereka akan betah gitu untuk bertahan di sana. Atau ada juga yang dapat tempat yang misalnya kurang nyaman dan segala macam.
dan ada tawaran yang lebih baik di luar gitu. Jadi kayak teman-temanku ya pasti pada consider gitu kan untuk berpindah ke tempat lain. Intinya seperti itu. Jadi banyak faktornya, nggak bisa disamaratakan antara satu anak perusahaan dengan anak perusahaan lain di tempat placement setelah OJT, setelah lulus dari manajemen trainee juga belum tentu sama gitu ya. Lingkungannya itu banyak banget lah yang mempengaruhi banget hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi apakah orang itu akan stay lama atau enggak. Dari tempat placementnya, dari job role-nya, dari mungkin atasannya atau lingkungan kerjanya itu beda-beda guys, bener-bener beda-beda. Dan ini aku baru understand juga. Karena dulu waktu aku OJT sempat ada senior juga dari AGP angkatan atas-atas gitu, yang dia cerita kayak, ya intinya lu harus tahu gitu, lingkungan pekerjaan seperti apa yang lu mau, intinya gitu. Karena di Astra Group sendiri, itu belum tentu sama, jadi bisa beda-beda. Dan dulu aku waktu masih jadi anak in-class training kayak nggak paham gitu maksudnya apa ya. Aku kira kalau di dalam satu payung Astra Group ya akan sama semua. Ternyata oh seperti ini yang dimaksud. Setelah aku OJT beberapa kali jadi aku mulai paham gitu. Tapi I wouldn't share too detail di sini gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman kenal sama aku kita bisa ngobrol lah. Dan menurut aku juga teman-teman nggak perlu ya mengambil kesimpulan yang tidak-tidak seperti kayak AGP tidak. Berarti AGP nggak worth it dong kalau pada resign gitu. Atau berarti AGP tidak se-worth it HC trainee gitu. Please guys, jangan mengambil kesimpulan dari sesuatu yang kalian sendiri tidak pernah menjalaninya. Kecuali kalian itu udah pernah menjalani dan kalian mengambil kesimpulan, itu boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau kalian cuma melihat dari, oh ada satu dua orang resign, berarti suatu program tidak worth it. Ya, secara logik nggak nyambung sih gitu. Tidak boleh mengambil kesimpulan seperti itu. Jangan menduga yang tidak-tidak lah intinya seperti itu ya. Mungkin itu dulu sih guys buat kesempatan kali ini. Kapan-kapan mungkin aku akan cerita. Kalau misalnya teman-teman banyak yang request, aku bakal cerita juga suka duka bekerja di Astra itu seperti apa. Atau perbandingan antara bekerja di Astra gitu atau di company besar, corporate dengan di startup itu seperti apa. Atau persiapan sebelum resign itu harus ngapain aja. Mungkin aku akan consider untuk membuat video-video tersebut di Intip Karir episode selanjutnya. Karena itu akan bermanfaat juga sih aku yakin buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya teman-teman banyak yang request, emang butuh konten-konten seperti itu, teman-teman bisa langsung drop pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar. Jadinya aku bisa bantu jawab di video-video selanjutnya ya. I think that's all guys from me untuk video kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu dan dibunyikan lonceng atau notifikasinya. Jadi teman-teman akan dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Dan buat teman-teman yang belum berteman di Instagram ataupun di TikTok, kita bisa berteman di dua akun berikut ini. Jadi ada @franciscasonia. Di sana aku lebih banyak update tentang live sharing daily life aku, baik itu secara personal maupun secara work gitu ya, ataupun @itip karir. Ini lebih ke sharing lowongan pekerjaan. Jadi aku beberapa kali share juga ada lowongan pekerjaan apa yang aku punya gitu. Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman tahu ada orang-orang lain yang akan merasakan manfaatnya dari konten-konten yang aku buat, teman-teman bisa bantu juga share konten ini ke teman-teman ataupun ke saudara atau keluarga kalian yang membutuhkan konten ini ya. I think that's all guys untuk video kali ini. Semoga teman-teman semakin sukses ke depannya, sukses di pekerjaan apapun yang kalian lakukan ataupun studi apapun yang kalian lakukan. Thank you guys for watching this video. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you guys.